Halo teman-teman, saya Typhoon. Teman-teman, saya mengirimkan salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Sudah lama kalian meminta saya untuk membuat video malam hari di peternakan. Saya pikir hari ini saya akan merekamnya. Lampu baru kita juga sudah datang dan sudah kita pasang. Sekarang tempat ini jadi terang banget teman-teman. Biasanya peternakan kita kalau malam gelap gulita, sampai-sampai tidak bisa melihat apa-apa. Kalian tahu tidak? Sekarang lampu-lampu ini sudah datang, saya akan menambahnya lagi nanti. Niat saya ingin membuat seluruh tempat ini terang. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kalian siapa yang menjaga kebun kita di malam hari. Apa saja yang terjadi, apa yang berlangsung di malam hari. Saya pikir saya akan membuat vlog. Permintaan saya kepada kalian sebelum itu, jangan kecewakan saya. Tolong untuk mendukung saya, jika kalian suka video ini, subscribe dan juga tinggalkan komentar. Saya akan sangat senang. Like dan komentar kalian sangat berharga bagi saya. Jangan kecewakan saya. Jangan malas, lakukanlah kebaikan. Apakah Nora sudah datang? Marla, kemari Marla. Di mana ratuku? Di mana putri singaku? Siapa mereka, nak? Di mana ratuku yang cantik? Sekarang, setiap malam, Ratu Marla selalu dilepas, tidak pernah absen. Ratu Marla adalah anjing yang sangat protektif. Kalau kamu taruh tangan di pinggangmu, seolah-olah ada pistol. Dia tidak akan ragu. Begitu kamu taruh tangan di pinggang, dia langsung menyerang. Memang anjing seperti itu. Dulu aku melatih dan membiasakan Marla seperti itu. Dia sangat berharga bagiku. Aku melepaskannya khusus untuk menjaga di malam hari, teman-teman. Dia tidak tidur di malam hari, selalu mengawasi, mengikuti jejak. Kalau dengar suara sekecil apapun, dia langsung bergerak. Mau ada suara tembakan, petir menyambar, atau apapun terjadi, si betinaku langsung bertindak. Singa betinaku ini, Marla dikurung di siang hari, dan di malam hari dia jadi si singa betinaku yang menjaga. Pagi harinya, aku akan membawanya ke laut, supaya bulunya bisa dibersihkan. Tadi sudah kita kasih sedikit semangat, sekarang dia mulai mendekati Nora. Ayo bro, kita lewat sini dulu, aku mau tunjukkan anak anjing ini. Nanti kita keliling kebun teman-teman. Sekarang kalian tahu, hari ini aku sudah membawa anak perempuan Noraku untuk perawatan. Pagi tadi aku bawa dia ke dokter hewan. Cantikku, sini. Di mana anakku? Di mana bayiku? Di mana anak perempuanku yang cantik? Di mana cintaku? Lihat, kamu lihat ibunya? Dia datang lagi ke samping anaknya. Tunggu Natasha. Teman-teman, kami sudah memberikan infus pada anak perempuan kami. Obat-obatan dan perawatan juga sudah kami lakukan. Besok kami akan memberikan infus lagi. Saat ini kondisinya stabil. Tapi saya sudah bilang dan mungkin bukan parvo. Sekarang sudah 100% parvo bro. Setiap kali buang air penuh darah. Benar-benar parah. Saya mohon kepada kalian, tolong jangan lupa doakan. Semoga anak perempuan kami segera sembuh. Sekarang dia sangat lemas, takut, cemas, dan kesakitan. Mengerti kan? Karena itu, saya melakukan segala yang saya bisa untuk menyembuhkannya. Nak, ayo kembali ke kandang ya sayang. Ayah akan menyembuhkanmu. Ayah, kamu juga harus berjuang sedikit. Dengar ya nak, jangan langsung menyerah ya sayang, oke? Masya Allah kamu, Masya Allah untuk anak perempuanku. Sudah datang musibah, tidak ada yang bisa dilakukan. Kita akan melakukan yang terbaik. Sekarang lihat, begini suasananya di sini pada malam hari, agak berantakan, maaf ya. Siapa yang datang? Marla, ya. Caroline, kamu juga datang, main sama Rocky ya nakal. Kamu juga main sama Rocky ya? Anak perempuanku yang cantik. Aku suka sekali sama Carolinku, dia sangat pintar. Ayo nak, kita jalan-jalan di kebun. Kandang kita juga sudah selesai teman-teman. Ayo, aku tunjukkan kandangnya juga, lihat di waktu malam. Hari ini kalian tahu, terakhir aku sudah menyelesaikan lasnya. Lalu aku pergi, aku juga beli peneduh warna hijau seperti ini. Aku pasang yang ini. Sebenarnya aku mau pasang tenda putih, tapi tenda putih itu tidak ada sirkulasi udara. Yang ini bagus, bisa ada udara masuk dan juga menahan sinar matahari. Makanya ini kita bentangkan di atasnya seperti ini. Sekarang sudah bersih sekali. Di sini juga ada lampu. Kalian tahu, Uyghur dan Damla saudaraku yang bawa ini. Sekarang baterainya habis. Tadi memang dayanya sudah tinggal sedikit. Bola lampunya juga sudah saya pasang di sini. Sekarang menerangi ruangan dengan baik. Menurut kalian, bagaimana tampilan tempat ini di malam hari? Menurutku, kandangnya jadi sangat bagus. Kerja keras kita terbayar. Aku sangat suka. Sekarang aku juga sudah menaruh Zeina di sini. Isabel masih di rumah. Sepertinya Zeina juga mulai terkena kudis. Dia terus-menerus menggaruk. Besok kita kasih obat juga buat dia. Soalnya dia terus menggaruk, bro. Bukan karena kutu, kelihatannya seperti kudis. Nah, tapi mungkin juga ada kutunya. Obatnya belum kita kasih, tapi kandangnya benar-benar jadi bagus banget.
Barusan juga aku lagi ngelas. Lihat, sekarang sudah jam 1 malam. Barusan maksudku 1 jam yang lalu, jam 12, aku semangat lagi. Aku bilang, coba aku kerjain sesuatu. Kandang kucing ini teman-teman, aku lagi ngelas di sini sekarang. Aku bilang, aku mau pindahin GC ke sini. Setelah itu, ya tinggal ngapain lagi gitu. Aku bikin rencana dari kandang kucing, aku ngelas satu profil di sini, nanti juga bakal aku las di seberangnya. Dari kandang kucing ini, aku mau bikin begini, sampai sini aku bilang mau bikin kandang buat GC. Gimana menurutmu bro? Kira-kira di sini bisa nggak atau nggak bisa? Kenapa aku ambil tambahan dari sini? Biar lebih hemat bahan juga teman-teman. Soalnya di belakang ada penyangga. Aku bilang mau bikin begini, biar GC punya kandang juga. Aku masih ragu mau bikin di samping rumah atau enggak. Aku udah melas satu di situ, terus aku tinggalin. Soalnya aku mikir, jangan sampai mataku makin silau sekarang. Tempat ini juga aku rencanain kayak gini. Kalau jadi aku bikin, bakal aku terusin sampai sini. GC juga bakal tinggal di sini. Itu rencanaku. Lampu motornya juga udah aku nyalain. Biar kelihatan sekitarnya, supaya bisa aku tunjukin ke kalian. Ayo kita arahkan lampunya ke arah kandang-kandang itu, biar makin jelas. Lampu ini udah menerangi seluruh area sini. Nanti bakal kita tambah lagi. Jadi kebunnya bakal terang banget. Tapi sebentar lagi gambarnya mungkin agak jelek. Karena cahayanya kurang. Maklumin aja ya. Ayo kita keliling kebun sekarang. Biar aku nyalain lampu pakai tangan juga. Ayo anak-anak. Ayo, 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 ayo. Di dekat kandang ada lampu. Nanti di bagian sini juga bakal aku pasang lampu. Tenang aja bro, bakal kita atur. Ayo sini ayo, semua anjing jadi semangat lagi. Ini katanya Typhoon. Dia bilang, sekarang dia ngapain tengah malam begini? Aku nggak tahu kalian bisa lihat aku atau enggak, tapi malam-malam di sini benar-benar gelap. Sebelum ada lampu-lampu itu, semuanya gelap gulita. Bonjour Baba, kita juga membangunkan kambing-kambing. Kadang ada cerpelai atau semacamnya muncul di depan kita. Cerpelai memang sering datang malam-malam bro. Pemberani-pemberaniku, kalian lagi ngapain? Mana cantik-cantikku? Mana manis-manisku? Aduh, anak-anakku tadi lagi tidur. Kita ganggu kenyamanan mereka. Reina, Bella. Lihat, dia belum makan makanannya, cuma makan sedikit Dora. Odin Pasha, kamu lagi apa pemberaniku? Apa kabar cantikku? Masya Allah kalian semua. Carlos, ayo sini kamu juga. Ayo sini nak. Ayo sini nak. Iya Carlos, pemberaniku. Aku sampai terpesona sama wibawamu. Semua anak-anakmu ada di tempatnya malam ini sebagai tambahan. Hector, Masya Allah untukmu. Lihat, lampu ini pakai panel surya, tapi baterainya cepat habis. Kita juga harus pasang lampu biasa di sini. Cepat habis bro, sekarang kalian juga nggak bisa lihat dengan jelas. Ayo kita periksa tempat kambing juga. Tapi nanti ayam-ayamnya kebangun. Mereka nggak bisa lihat apa-apa kalau malam. Bonjuk, kamu lagi ngapain Bonjuk? Sebenarnya aku biasanya mau lepasin anjing di sini. Kalian tahu Mazrun juga, tapi sekarang aku nggak bisa lepasin dia. Kenapa? Soalnya dia nanti ngejar-ngejar domba sama kambing gitu. Biar nggak ambil risiko, makanya nggak aku lepasin. Padahal tadinya mau aku lepas di sana. Di sini, masalah terbesar kita malam hari, itu banyak banget jakal. Terlalu banyak jakal. Nggak tahu nanti kalian bisa dengar suaranya atau enggak. Aku sendiri belum sempat ngambil gambarnya. Bro, kemarin ada serigala di samping peternakan. Dia juga cuek sama aku, cuma berdiri di situ. Nah, ada satu lagi jakal di sini. Kamu ngapain nak? Anakku di sini tidur ya, jagoan. Kamu tidur di sini ya. Kepala keamanan peternakan kita, Faisal Baba, jagoanku. Masya Allah sama kamu. Coba ambil gambar ke arah rumah itu. Lihat pencahayaannya. Dari luar nggak kelihatan, tapi sekarang silau banget di mataku. Gara-gara mataku kena sinar las, atau memang begitu ya, aku juga nggak tahu bro. Tapi kelihatannya keren banget. Malam-malam di sini, seperti yang kalian lihat, benar-benar gelap gulita. Tadi aku ngomong apa ya? Jakal datang, mereka nggak lari. Sudah beberapa kali aku lihat sendiri di depan rumah, di sampingnya. Mereka juga nggak lari dariku. Mungkin sekarang kita bisa ketemu satu. Tyson Baba juga terus-terusan nyerang mereka. Dulu aku sering lepasin Tyson, sekarang udah nggak lagi. Bro, malam-malam dia pergi nerekam jakal. Teman-teman, aku nggak bisa nahan dia. Sampai pagi nggak balik-balik. Nih.
Wah, anak asli Argentina, penjaga malam yang sebenarnya dia ini. Sekarang Tyson Baba, kalau ada orang datang ke peternakan, Tyson yang pertama nyambut. Tyson Baba, sini cepat, lihat. Tyson sini, Tyson sini, sini nak, sini nak, sini nak, sini nak, sini tenang nak, pelan-pelan, pelan-pelan. Rantai Tyson cukup sampai dari pintu ke sini. Begitu masuk dari pintu pertama, langsung ketemu Tyson Baba. Dulu biasanya saya lepas, sekarang nggak bisa saya lepas lagi. Dia pergi nerekam jakal, nggak pulang sampai pagi bro. Yang ini benar-benar gila, jangan lihat dia tidur siang, malam dia nggak tidur, benar-benar penjaga. Tyson sama Marla, dua itu saja sudah cukup buat saya, ngerti kan? Mereka ini sangat protektif, gak bakal kasih ampun sama sekali. Di depan pintu juga ada lampu, tapi lampunya juga rusak bro. Sebenarnya di sini juga terang, nanti lain kali aku bakal terangin tempat ini. Aku juga mau pasang lampu, sudah panggil tukang listriknya. Yang dari desa kita nggak mau datang karena takut sama anjing. Aku bakal cari orang lain. Aku mau pasang lampu di seluruh tempat. Soalnya aku memang niat bikin video malam juga buat kalian. Tapi kita harus pasang lampu dulu setelah itu. Kalau enggak, ya nggak kelihatan seperti yang kalian lihat. Mataku sih masih bisa lihat, tapi kamera nggak bisa menangkap dengan baik. Ayo Marla, di mana Marla? Sepertinya Marlaku hilang lagi. Tapi kandang yang baru kita buat itu benar-benar keren. Kalau aku juga bikin bagian bawah kandang kucing itu, tempat itu juga bakal jadi luar biasa bro. Itu rencanaku. Aku juga akan membawa GC ke sana. Sekarang, ayo kita matikan lampu mobil ini. Supaya kalian bisa lihat, kami juga menyalakan lampunya. Sebentar Nora. Nora, mau jalan-jalan nggak? Ya nak, mau jalan-jalan nggak sayang? Kalian pasti nggak akan langsung pergi dari sisiku. Lihat, dari seberang juga pemandangannya jadi seperti ini bang. Keren banget kelihatannya. Malam jadi terang benderang. Yuk, matikan juga lampu motor itu. Marla juga bosen. Katanya kamu rekam video siang-siang terus. Setidaknya malam hari biarkan kami bebas katanya. Marla sama sekali nggak kehilangan mood bang. Ayo Susle. Ayo sini anak-anakku ayo. Malam-malam mereka semua di sini bang, ayo. Di mana anak-anak cantikku? Biar aku duduk sebentar di samping Marla. Ya Marlam. Marla sekarang kelihatan sangat tegang, seolah-olah bisa langsung menggigitku. Marlam, di mana anak perempuanku yang cantik? Tunggu, jangan ganggu Marla. Nanti dia menggigit kalian. Jangan ganggu Marla. Marla tidak suka terlalu dekat-dekat. Kita pindah ke sana saja, biar mereka menjauh dulu bro. Karabash, kamu juga datang ya? Anak gantengku, si Suslu juga naik ke mejaku. Tapi sekarang lihat, apa yang akan aku tunjukkan pada kalian. Aku matikan dulu lampu-lampunya. Nanti kalian akan benar-benar tahu seperti apa tempat ini bro. Lihat. Kamu lihat kan? Gelap gulita, kalian tidak bisa melihat apa-apa. Aku nyalakan lampu rumah saja ya, lihat. Malam-malam di sini benar-benar gelap gulita. Di satu sisi ada jakal yang melolong. Suara jakal itu memang menyeramkan. Yang tahu pasti paham. Di sisi lain, mereka ini, sebentar, aku nyalakan lampu di sini juga. Suslu, pergi. Suslu, jangan nak, sudah. Sebentar, ada apa ini? Mereka menyerang siapa? Lihat, misalnya mereka tiba-tiba meloncat seperti ini bro, tiba-tiba. Kamu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka tiba-tiba meloncat. Sini. Mereka lakukan itu ke Cindy ya. Kita harus mengurung Cindy. Ayo kita kurung dia bro. Cindy sedang birahi. Dede juga mencoba kawin dengannya. Cindy, sini nak. Tunggu sudah, tidak, jangan berkelahi, jangan bikin keributan malam-malam begini. Cindy juga sudah menaikkan ekornya. Tidak nak, Cindy, sini nak, sini cantik. Sudah, jangan. Minggir dulu, tidak, tunggu. Tunggu. Tidak. Nak, kamu lewat dulu, tunggu sebentar. Biar aku kunci Cindy di sini dulu. Jangan sampai dia kawin sama Dede juga. Nanti malah jadi masalah buat kita teman-teman. Nak, kamu tunggu di sana, biar aku ikat pintunya dulu. Sudah. Dede gila. Lihat, dia sudah mulai aneh lagi. Dia lagi cari pasangan, hati-hati nak. Mereka tiba-tiba muncul di malam hari. Sudah berapa kali aku terbangun dari tidurku. Tiba-tiba mereka saling berkelahi di malam hari. Waduh. Lihat saja masalah-masalahnya. Nak, tempatmu jadi bagus ya.
Juga tempatnya Isabel. Biar ini tetap di sini sampai masa berakhirnya Cindy lewat. Aku sudah menaruh Zaina di kandang depan. Dia langsung lompat dari sana, tidak diam, sangat nakal. Jadi kandang yang lain lebih cocok untuknya. Sekarang kita mengurung Cindy. Ayo sini, mari kita duduk sebentar. Ayo, suster. Ayo, Nat, ayo. Nakal sekali kalian. Ayo sini. Nanti malam, tempat ini jadi sangat menyenangkan, kakak. Udaranya sejuk. Sangat indah. Pemandangannya indah. Semua anak-anakku ada di sampingku. Aku juga memutar musikku. Aku menikmati suasana, duduk di sini. Jadi aku bahagia dengan semua ini. Bahagia hidup bersama mereka. Dari cinta tanpa pamrih, cinta yang murni. Mengerti kan? Lihat, semuanya seperti anak-anak. Kau lihat? Lihat, semuanya. Asia dan Sustu saling menindih. Aduh, anak-anakku, tenanglah sedikit, tenang. Nakal sekali. Rocky. Baiklah, aku sayang kalian semua, semuanya. Tolong biarkan ayah tenang sebentar. Nakal Sustu berhenti. Baik. Lihat, Rocky juga tidak bisa membagiku dengan yang lain karena cemburu. Baiklah, cantik-cantik. Kan malam hari di sini sangat menyenangkan. Apa aku mulai siaran malam di peternakan, teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Hah? Sebenarnya kalau kita mulai siaran, pasti seru. Aku memang punya rencana seperti itu. Kalau kalian mau, tapi tunggu dulu. Ayo turun, Suslu. Tidak boleh. Kamu mulai lagi naik ke meja. Marlam juga sudah datang ke sini. Tidak, bro. Aku tidak bisa duduk. Memang begini kalau sama mereka, bro. Tidak bisa duduk. Kadang-kadang mereka menyenangkan, tapi kadang juga sangat membuat kesal. Nora, berhenti. Baiklah, nak. Turun dulu. Ayo lewat. Ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dari siang hari. Tadi malam senter habis baterai. Kalau baterai senternya terisi, aku pasti sudah menunjukkan lebih banyak hal ke kalian. Senternya sudah aku cas. Semoga nanti aku bisa bikin video malam lagi untuk kalian. Aku bilang, mari kita lanjutkan dari siang hari. Pagi-pagi aku juga sudah mengurung anak-anak. Coba rekam Dede di sana. Aku taruh Dede di situ. Dede, kamu juga sudah menumpahkan air. Kamu lagi tiduran di situ ya? Kamu memang jagoanku. Aku sudah melepaskan Ares. Aku sudah melepaskan Kane Corso kita, Zaina. Mereka sedang berjalan-jalan di luar. Sebentar lagi aku akan memurung Ares, lalu melepaskan Carlos. Aku sudah mengurung Natasha dan yang lainnya. Pagi ini aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Sekarang giliran mengobati anak Nora dan Hector. Lihat, sekarang aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ayo sini. Coba ambil gambar bagian dalam kandang ini dari dekat. Lihat baik-baik. Kalian lihat, semuanya penuh darah, teman-teman. Dia baru saja mengotori tempat ini. Saya tidak menaruh barang baru. Kalau saya taruh yang baru, juga pasti akan penuh darah. Makanya sekarang saya tidak menyentuh tempat ini. Kalau kamu tanya bagaimana keadaannya hari ini, menurut saya kelihatannya agak lebih buruk. Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan anak kami. Semoga dia bisa bangkit. Semoga dia sadar kembali. Amin. Dalam penyakit ini, ususnya benar-benar hancur. Benar-benar hancur, teman-teman. Lihat saja, hewannya benar-benar buang air besar darah. Sekarang kita akan memberikan serumnya. Kita akan memberikan obat-obatannya. Kita akan melakukan yang terbaik untuk anak kita. Nah, sini sebentar. Kamu di mana, cantik? Di mana cintaku? Di mana cantikku? Di mana bayiku? Duduklah di sana, nak. Duduklah di sana. Sekarang saya sudah menaruh meja ini. Kita akan memberikan infus kepadanya. Kita harus memasang infusnya makanya. Tunggu sebentar. Kalian jangan mendekat. Sebenarnya, anjing yang terkena parvo sebaiknya tidak dibiarkan bersentuhan dengan yang lain. Karena dia sudah dewasa, biasanya tidak ada masalah pada anjing dewasa. Memang kadang terjadi juga, tapi saya sendiri belum pernah mengalaminya. Lagi pula, selama masa sakit, dia juga sudah bercampur dengan semuanya. Jadi sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan, teman-teman. Semoga si kecil kita segera sembuh. Lihat, baru 1 hari, hanya 1 hari, sudah seberapa kurus dia. Kalian lihat kan? Perutnya sampai kempis, tulang-tulangnya kelihatan, baru 1 hari. Hanya 1 hari saja, hewan ini sudah dibuat sengsara seperti ini. Penyakit yang menyiksa seperti ini. Demi Allah, melihat dia seperti ini benar-benar membuatku sangat sedih. Tapi kita akan melakukan yang terbaik. Semoga kita bisa menyelamatkannya, Bang. Sekarang, ayo kita buka plesternya si kecilku itu dulu. Kemarin aku bawa ke dokter hewan untuk pasang infus. Sebenarnya biasanya aku juga yang buka. Tapi kemarin plesternya belum datang, jadi masih terpasang, teman-teman. Aku bawa ke dokter hewan, dipasang infusnya, dan diberikan serumnya. Sekarang, serum hari ini akan aku berikan sendiri.
karena jalur infusnya sudah terpasang. Setelah itu, kita akan memberikan suntikan dan lain-lainnya. Insya Allah, supaya si kecil kita sembuh, kita akan melakukan apapun yang diperlukan. Ya kan sayang? Ayah rela berkorban demi tatapan polosmu itu, cintaku. Kalian lihat betapa kasihannya dia. Ya, penyakit ini benar-benar menyebalkan teman-teman, benar-benar menyebalkan. Demi Tuhan, ini sangat menggangguku. Beberapa orang juga menulis, dan mereka benar. Katanya kamu akan mengarantina anjing-anjing yang datang dari luar. Kenapa tidak kamu lakukan? Teman-teman, yang saya maksud dengan dari luar adalah anjing-anjing yang saya ambil dari penampungan atau dari jalanan. Jadi, sebenarnya semuanya harus diambil, tapi saya membicarakan anjing-anjing dari penampungan atau jalanan karena mereka 90% lebih rentan terhadap penyakit. Setelah itu, maksud saya tidak ada anak anjing juga, saya juga tidak mengerti kenapa begitu. Setelah ini, kita akan mencari solusi sesuai dengan itu, Bang. Mau bagaimana lagi sekarang? Tidak ada yang bisa dilakukan untuk yang sudah terjadi atau yang sudah mati, teman-teman. Sekarang, pertama-tama kita akan melakukan suntikan ini dulu, Bang. Oke. Dengan izin Allah, semoga kita bisa menyelamatkannya. Ambil ini dulu. Sekarang mari kita lakukan ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada seorang teman yang bilang, suntik saja ke otot, bukan di bawah kulit. Teman-teman, ada suntikan yang harus diberikan ke otot, ada juga yang harus disuntikan di bawah kulit. Karena saya tahu bagaimana cara menyuntikkan semuanya. Jadi, saya sesuaikan sesuai dengan itu. Mengerti kan? Kalau begitu, ada juga yang diberikan lewat pembuluh darah. Semuanya ada aturannya masing-masing, teman-teman. Saya sesuaikan dan menyuntikkannya sesuai dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, nak, tunggu. Baik, bagus sekali putriku, bagus sekali cantikku. Dia akan baik-baik saja, ayahnya akan menyelamatkannya. Ayahnya akan menyelamatkan garis pemberaniku. Sebentar. Sekarang kita akan mengatur infusnya. Sekarang ini serum khusus kita, teman-teman, oke? Jalur infus pertama tersumbat, kita akan mengambil sedikit dari serum ini. Untuk membuka jalur infus. Darahnya menggumpal, membeku di sana. Ayo, sini nak. Oh, sangat bagus. Oke. Tidak ada sumbatan yang jelas, Bang. Darah di pembuluhnya tidak terambil dengan baik. Ini hal yang baik, teman-teman. Sebentar, sayang, sebentar. Sebentar, cantik, sebentar. Aku berusaha agar kamu baik-baik saja. Oke, sayang? Sebentar. Sebentar, sayangku. Tunggu. Bagus sekali. Bagus, cantikku. Mari kita buka dulu, ayo. Oke. Sekarang, nak, kita harus memegang infusmu di atas. Tunggu sebentar, nak. Jangan lompat dari situ ya, oke? Oke, sayang. Anak pintar, putriku. Sekarang, tunggu sebentar, nak. Sekarang aku harus tetap di sisinya saat memberikan infus ini. Aku tidak boleh pergi. Aku juga tidak bisa memberikan infus di dalam kandang. Kenapa? Karena infusnya harus berada di tempat yang tinggi, teman-teman. Itulah sebabnya. Sekarang aku sudah pasang infusnya di sini, bro. Infus kita mengalir dengan baik. Pembuluh darahnya Masya Allah tidak menyusut. Biasanya pada penyakit ini, seperti yang kamu tahu, pembuluh darah hewannya menyusut. Darahnya menyusut, kamu tidak bisa menemukan pembuluh darahnya, tidak bisa memasang infus. Tunggu sebentar, nak Rocky, kamu benar-benar mengalami banyak kesulitan. Bahkan waktu anak kane korso kita, Caroline, mengalami hal itu, kita sudah berusaha keras, tapi tetap tidak bisa menemukan pembuluh darahnya. Begini saya jelaskan kepada kalian. Serumnya kami berikan di bawah kulit. Maksud saya, memang sesulit itu. Berarti kan? Dia benar-benar menyulitkan kami. Kami benar-benar mengalami banyak kesulitan. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi gadis kita ini baik. Sekarang kira-kira infus ini akan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mungkin juga bisa sampai 2 jam. Saya sudah atur kecepatannya sedang. Sekarang kecepatannya sudah bagus. Selama kurang lebih 2 jam saya akan menunggu di samping putri saya. Sebagai contoh, lihat. Sebentar. Sekarang mari kita coba apakah cairannya masuk ke pembuluh darah. Oke, sudah masuk ke pembuluh darah. Kadang-kadang intraket keluar dari pembuluh darah, masuk ke lengan di bawah kulit, lalu mulai membengkak seperti balon di sini. Itulah sebabnya kamu harus terus mengawasinya dan memeriksanya.
Ketika dia menekuk kakinya, cairan infus tidak mengalir, jadi tersumbat. Jadi intinya teman-teman, dia harus tetap dalam posisi ini sampai cairan infusnya habis. Dulu pernah ada sekitar 15-20 anak anjing. Semuanya di sini pernah sakit kalau kamu ingat. Setiap hari aku melakukan hal seperti ini untuk 15-20 anak anjing itu. Kamu tahu? Setiap hari. Aku menunggu di samping mereka satu persatu, mengurus infusnya, obat-obatannya, pengobatannya, pokoknya tidak mudah. Aku hampir tidak ingat pernah merasa begitu lelah dalam hidupku. Aku lelah. Baik secara fisik maupun mental, itu benar-benar membuatku hancur. Tapi alhamdulillah, hari-hari kelam itu sudah berlalu. Semoga putri kita ini juga sembuh dan kembali sehat. Maksudku, kita akan melewati hari-hari kelam ini. Memang pada diare berdarah seperti ini, karena tubuh kehilangan banyak cairan, kita tidak boleh mengabaikan infus. Dia tidak makan, tidak bisa mendapatkan asupan nutrisi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus memberikan infus. Sekarang lihat, kulitnya tidak terlalu menunjukkan dehidrasi. Lihat bagaimana kulitnya bisa ditarik. Masya Allah, lihat. Kamu lihat kan? Biasanya pada penyakit ini, kulitnya tertarik, jadi kering seperti ini. Kamu tarik tidak kembali, jadi keras. Secara umum, kondisi putri kita sangat baik dari segi itu. Saya akan banyak memeluk dan memperhatikannya agar dia tidak stres, supaya dia merasa aman. Insya Allah, putri saya akan melewati ini. Ada apa cantikku? Kepala telurnya kenapa begitu? Bulat banget. Dia itu kembaran ibunya. Semoga kita bisa menyembuhkanmu dari penyakit ini. Jadi kamu tidak akan tetap kecil. Karena pada penyakit ini, sistem imun juga melemah. Anjingnya jadi agak lebih kecil. Misalnya, dede kita seperti itu. Biasanya Doberman itu ukurannya lebih besar. Dede kita malah mengalami penyakit itu dengan sangat parah. Dia benar-benar hampir meninggal maksudnya. Anjing betina kita ini belum seberapa. Dia benar-benar kurus kering waktu itu. Allah telah mengembalikannya kepada kami. Saya sudah berusaha dan berjuang keras. Kami berhasil menyelamatkannya. Tapi karena penyakit itu dia jadi kecil. Semoga kami juga bisa menyelamatkan anjing betina kami. Biarlah dia tetap kecil. Yang penting kita bisa menyelamatkannya kan nak? Saya sampai rela berkorban demi dia. Tapi bukankah dia benar-benar terlihat polos, teman-teman? Memang dia benar-benar terlihat polos. Sekarang, karena saya sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan ini, kita sendiri sudah seperti dokter hewan. Bagaimana cara pengobatan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan, kita sudah menguasai semuanya. Kita tahu, kita melakukan apa saja yang tidak bisa. Jangan sekali-kali kalian menyuntik tanpa pengetahuan. Jangan sekali-kali mencoba mencari ekses vena. Karena kenapa? Kalau kamu menyuntik di tempat yang salah, kamu bisa membuat hewan itu cacat. Kalau kena sarafnya, dia bisa lumpuh. Ngerti? Jadi, jangan pernah menggunakan obat atau melakukan pengobatan seperti ini sembarangan, oke? Kalau dosisnya salah, hati hewan itu bisa rusak, ginjalnya juga bisa rusak. Entah itu bisa menyebabkan kerusakan saraf, pokoknya jangan pernah lakukan kalau tidak tahu caranya. Sekarang biarkan dulu serum si cewek ini habis. Tolong ambil juga Rocky dan Lucky. Kemarin Rocky mencoba mengawini Lucky saat Lucky sedang birahi. Saya tidak tahu apakah mereka sudah kawin atau belum. Kalau mereka sudah kawin, anak-anak Rocky dan Lucky akan segera lahir. Tunjukkan juga irisku. Ares, hei musuh keledai, apa yang kamu lakukan? Anak gantengku, aku juga sudah melepaskan Aresku. Dia sangat bahagia si nakal. Pagi tadi, dia sempat bertengkar dengan Rocky. Rocky yang gila itu mengira dia anjing lain, lalu dia menantangnya. Ares berhasil menjatuhkan Rocky. Kami susah payah menyelamatkan Rocky. Rocky nakal, ayo nak, kamu jauhi tempat ini ya, oke? Oke, berhenti. Oke nak. Nakal. Lihat, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan ras seperti ini, tapi saya sangat suka Rocky, teman-teman. Kalau kamu tanya, kenapa saya tidak tertarik? Sebenarnya anjing-anjing seperti ini tidak cocok untuk lingkungan peternakan. Mereka adalah anjing rumahan. Tapi di sini dia memang tinggal di rumah dan juga bisa menyesuaikan diri dengan peternakan. Jadi, waktu saya ambil dia, awalnya saya agak ragu, tapi lama-lama saya jadi terbiasa. Dia juga cocok banget di tempat kita ini. Jadi, kalau saya tidak kelihatan selama 5 menit saja, misalnya saya pergi, naik mobil, naik motor, atau pergi ke suatu tempat. Dia seperti sudah 2 tahun tidak melihat saya, langsung heboh banget. Anjing pudel itu memang sangat terikat dengan pemiliknya, benar-benar. Lihat, kamu lihat kan, semua orang sedang berbaring, tapi dia terus di samping saya, sangat lengket. Saya sangat suka sifat Rocky yang itu. Kadang-kadang dia membuat saya lelah, tapi tetap saja saya sangat sayang anak saya. Sekarang kita tunggu dulu infusi kecil saya, nanti kita lanjut di kebun, kita akan bawa anak-anak keluar. Saya akan melepaskan Carlos ke kebun setelah mengurung Eris.
Jangan lupa untuk menyukai videonya. Doakan juga si kecil kami banyak-banyak teman-teman.